Police, man, it's... Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Film kali ini berjudul Blindside Penthouse North 2013, menceritakan tentang ini malam tahun baru di New York City dan semua orang bersiap-siap untuk berpesta. Menonton, menunggu, seorang pria bernama Hollander memiliki jenis pesta yang berbeda dalam pikirannya. Sendirian di apartemennya yang bertingkat tinggi, Sarah tidak tahu bahwa pacarnya adalah seorang pencuri. Tapi apa yang dia curi, dan dari siapa, akan mempertaruhkan nyawanya. Terperangkap di penthouse bersama Hollander dan rekannya yang sadis, keduanya akan membunuh, melukai, mengobrak-abrik tempat itu untuk menemukan kekayaan dalam berlian. Sementara pesta mengamuk di luar, di dalam Sarah berjuang mati-matian untuk hidupnya. Ini membunuh atau dibunuh dalam denyut nadi, pertarungan tanpa henti sampai akhir, dan itu semua terjadi di Penthouse North. Gak asik spoiler di awal, langsung saja ke bioskop. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Film diawali di negara Afghanistan, Provinsi Parwan. Ada tentara bersenjata lengkap, beda satu tentara satu ini bernama Sarah, dia bersenjata juga, tapi senjata hanya ambil gambar aja. Tiba-tiba ledakan itu membuat semua tentara fokus berperang. Sarah juga berfokus, tapi fokus mengambil gambar saja. Sarah disuruh sembunyi oleh salah satu tentara di sebuah ruangan, lalu Sarah mendengar suara tangisan bayi. Setelah dilihat, Sarah melihat seorang ibu lagi mengendong bayi. Setelah Sarah mendekat, tiba-tiba setelah kejadian itu, Sarah mengalami masalah sama mata, membuat matanya buta permanen. Hal itu membuat Sarah pakai kacamata hitam. Sekarang Sarah berada di apartemen, bersama pacar, bernama Ryan. Mereka berdua adalah pasangan yang menerima kekurangan satu sama lain. Bisa kita lihat kalau Sarah udah terbiasa dengan keadaannya sekarang. Bisa dilihat Sarah berjalan keluar apartemen dengan sendirian tanpa bantu orang lain. Tentu saja tidak berjalan mulus terus. Sarah terjatuh oleh pengendara sepeda yang ugal-ugalan. Sarah dibantu oleh seorang pria. Ketika pria itu menawarkan bantuan, Sarah menolak, lalu lanjut berjalan lagi. Sarah duduk santai di taman. Sarah dapat telepon dari si adik bernama Blake. Sarah mengajak Blake untuk datang malam ini, karena malam ini ada acara kembang api. Mereka semua mau merayakannya di tempat Sarah. Sarah sampai di apartemen, langsung dibantu oleh penjaga apartemen, bernama Antonio. Setelah sampai di kamar, Sarah coba memanggil Ryan, tapi tidak ada jawaban. Karena tidak ada jawaban, Sarah meletakkan bahan belanjaannya dalam kulkas. Ya, kita bisa melihat Ryan sudah terbaring di bawah lantai dalam keadaan berdarah. Karena Sarah buta, Sarah tidak melihat hal itu. Sarah langsung pergi mandi. Sedang mandi, tiba-tiba ada orang di luar kamar mandi. Ketika mengambil handuk, bisa kita lihat dia adalah orang yang membantu Sarah pas jatuh di jalan tadi. Lalu Sarah membuat makanan. Tiba-tiba Sarah pun terjatuh oleh genangan darah Ryan. Setelah diraba-raba Sarah, Sarah menyadari hal itu. Tiba-tiba Sarah ditakuti-takuti oleh orang itu dengan menjatuhkan benda-benda di samping. Orang ini bernama Chad. Sarah pun lari ke dalam kamar, lalu mengunci pintu. Sarah mengambil laptop. Dengan tombol suara otomatis, Sarah coba mengirim email kepada adik dan tiba-tiba Menu. Open the goddamn door! Man, it's... Sarah diikat di tiang ranjang oleh Chad. Chad menjatuhkan kamera Sarah. Chad mencoba membersihkan noda darah di kaki Sarah. Sarah pun ngeluh kalau tangan sakit dan kedinginan. Walau Chad ini sadis, Chad masih punya hati nurani. Dia mengizinkan Sarah buat pakai baju agar tidak kedinginan. Setelah pakai baju, Sarah mengambil kamera.
disembunyikan, ketika Chad mendekat dan tiba-tiba Sarah pun kabur lewat tangga darurat. Chad pun mengejar Sarah. Saking tergesa-gesanya, Sarah sempat terjatuh. Sarah lanjut turun tangga lagi. Sarah pun di bawah basement. Begitu juga dengan Chad sampai juga, ketika lagi sembunyi Sarah mendengar suara Antonio. Sarah bilang sama Antonio, cepat lapor polisi kalau ada seseorang terbunuh di dalam apartemen saya. Dengan sok jagoan Antonio bilang, tenang Sarah, ada saya di sini. Tiba-tiba tuh kan sok-sokan, jadi almarhum kan. Mendengar suara Chad, Sarah langsung kabur. Sarah berhasil keluar dari basement. Sarah berjalan terus, pada akhirnya Sarah sampai juga di jalan raya. Beruntung Sarah ditemuin oleh seorang jaksa, bernama Robert Sea. Setelah diamankan oleh Robert, Chad melihat itu hanya pasrah aja. Setelah Sarah menceritakan apa yang terjadi, Robert melaporkan hal itu kepada kantor polisi. Mendengar hal itu, Sarah jadi lega. Robert minta kepada Sarah di mana kamar apartemennya. Ketika naik lift, tiba-tiba Chad menyergap Sarah lagi. Ternyata Robert dan Chad adalah satu komplotan. Admin kira emang polisi beneran, ternyata bodong. Kalau polisi beneran tentu saja filmnya tamat. Setelah sampai di kamar, Robert menjelas tujuannya ke sini. Kenapa dia begini? Karena Ryan adalah teman rekan bisnis semasa di Florida, di mana saat itu Ryan mengambil barang berharga dari kami. Kami hanya mencari itu aja. Kamu bilang di mana letaknya, saya akan membiarkanmu hidup. Tapi Sarah bilang dia tidak tahu apa yang Ryan bawa dari Florida. Robert marah sama Chad. Kalau dia tidak membunuh Ryan, mungkin dia sudah punya barangnya. Ketika Chad lagi menyiksa Sarah, Robert melihat ada yang aneh sama lukisan. Setelah lukisan diturunkan ke bawah, Robert minta pisau sama Chad. Setelah dirobek, Chad sangat senang melihat uang yang banyak di belakang lukisan. Chad dan Robert langsung memasukkan uang ke dalam tas. Setelah dimasukkan semua, mereka pergi meninggalkan Sarah. Mendengar mereka pergi, Sarah langsung kunci pintu. Lalu Sarah mengambil kalungnya waktu mandi tadi. Lalu Sarah menangisi atas kematian dari Ryan. Malam hari pun tiba, ketika Sarah mau keluar, tiba-tiba Chad dan Robert masih di dalam apartemen. Ternyata itu hanya tipuan dari Robert, karena dia belum menemukan barang yang dia cari. Baru admin tahu, ternyata Robert dan Chad sedang mencari berlian yang diambil Ryan. Ketika Robert hampir menjatuhkan Sarah, Chad langsung melarang kalau kita masih butuh dia. Karena sudah kesal, Robert melampiaskan sama kucing Sarah yang dilempar ke bawah. Melihat hal itu, Chad marah sama Robert, karena kucing tidak ada salah. Sempat cekcok, ketika Chad mengambil pisaunya sama Robert. Robert akan membunuhnya kalau dia sampai tidak percaya samanya. Mendengar cekcok mereka, Sarah pergi naik ke atas genteng dan melambaikan tangan ke arah helikopter lewat. Ketika heli mendekat, Robert cuci mulut sama Sarah lalu mengancam untuk melambaikan tangan. Gimana mereka berdua selayaknya lagi berpacaran? Melihat hal itu heli pun menjauh dari tempat Sarah. Robert akan menjatuhkan Sarah kalau tidak memberitahu di mana berliannya. Akhirnya Sarah bilang, kalau Ryan mempunyai brankas. Robert dan Chad lagi berusaha membuka brankas dengan mesin potong. Setelah berhasil dibuka, hanya berisi kartu remi as runcing. Hal itu tentu saja membuat Robert naik pitam. Mereka berdua mengikat Sarah di atas meja. Lalu mulut Sarah ditutup pakai kain dan disiram air. Robert selalu bertanya, di mana berliannya? Sarah tetap aja bilang tidak tahu. Tiba-tiba bel pun berbunyi menandakan adik dari Sarah datang. Kan udah janjian tadi siang. Robert menyuruh Sarah untuk mengusirnya pergi, atau dia akan saya bunuh. Setelah buka pintu, Robert dan Chad bersembunyi di sebelahnya. Sarah buat alasan kalau dia lagi bertengkar hebat saat ini. Dia tidak mau mengikut campurkan adiknya dengan masalah ini, karena sedang hamil tua. Beruntung si adik mengalami pecah ketuban, membuat dia sama suami pergi ke rumah sakit. University Hospital. Okay. Setelah dipaksa lagi sama Robert, Sarah bilang kalau barang itu berada di teras.
karena Sarah merasa Ryan selalu pergi ke teras, merasa juga barang itu disembunyikan dalam pot. Robert dengan cepat melihat semua pot di teras, 2 kali pot tidak ketemu. Robert dengan emosi langsung memecahkan pot dengan menjatuhkan, karena itu ada satu pun. Robert makin kesal aja sama Sarah. Di sisi Chad, lagi buat minuman pakai es, tiba-tiba Chad melihat berliannya dalam batu es. Chad mencairkan batu es, setelah dapat Chad memasukkannya ke dalam kantong. Hal itu dilihat langsung Robert. Chad pergi ke tempat Robert dengan menawarkan minumannya dengan tangan pegang pisau dari belakang. Tiba-tiba, ya Chad kalah, karena Robert menggunakan senjata. Robert langsung mengambil berlian dari celana Chad. Melihat berlian Robert sangat senang sekali. Tiba-tiba Sarah menusuk Robert dari belakang, membuat senjata dan berliannya terjatuh. Ketika Robert menangkap Sarah, membuat lampu hancur, membuat keadaan gelap gulita. Hal itu udah biasa sama Sarah. Sarah pergi ke tempat Ryan, karena ada pisau pas dia cek di awal tadi. Ketika Sarah udah hampir keluar, Sarah dicegat sama Robert. Sarah tetap aja bilang tidak tahu. Tiba-tiba Chad langsung menyerang Robert, membuat Sarah lari ke teras, dan mengambil senjata dan berlian yang sempat keinjak. Di sisi Robert, dia berhasil membunuh Chad. Robert langsung pergi ke teras, melihat Sarah yang menodongkan senjata ke arahnya, baru memanggil Sarah. Robert hampir saja didor sama Sarah. Walaupun dia buta, dia bisa mendengarkan suara, ditambah lagi dia mantan anggota tentara. Walaupun dia hanya fotografer tentara, tapi pernahlah pegang senjata. Dengan hati-hati Robert berjalan agar tidak ketembak sama Sarah. Kalau ketembakkan matinya konyol itu, masa kena tembak sama orang buta, kan aneh dengarnya. Tiba-tiba kembang api meletus di atas, suaranya itu membuat Sarah agak kesulitan jadinya, tapi tidak ngaruh, karena dia pernah di suasana perang waktu dulu. Ketika Robert mau umpan dengan batu, Robert kena di bagian tangan, membuat pisaunya jatuh. Sarah mengancam akan menjatuhkan berliannya kalau Robert tak mau berbicara. Setelah diancam menjatuhkan semuanya, dengan hati-hati Robert berlari ke arah Sarah, berhasil pegang Sarah dan berliannya. Sarah berhasil membuat kejutan, dengan tembakan. Hal itu membuat Robert lah yang dijatuhkan sama Sarah. Di akhir film Sarah memasukkan berlian ke dalam es batu lagi yang baru dibuat. Bisa dipastikan kalau berliannya berada di semua es batu ini. Tamat. Maaf ya saya tidak bisa berkomentar ya. Kalau mau komen, serang aja kolom komentar ya. Saya si Talau mengundurkan diri, untuk mencari film selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Salam perpisahan untuk kalian semua. Makasih yang udah betah nonton. Semoga tidurnya lebih nyenyak. Pulang lai karena pintu bioskop lah tutuik. Lalu ke rumah lai.